Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buyer persona PT Daya Tani Sembada. Pertama, customer segment dari PT Daya Tani Sembada. Ada 5 customer segment dari PT Daya Tani Sembada. Yang pertama adalah BUMN atau BUMD. Yang kedua, rumah tangga. Yang ketiga, Horeca. Dan yang keempat, distributor beras dan pasar tradisional. Yang kelima atau yang terakhir, petani lokal atau penggilingan padi kecil. Berikutnya, value proposition canvas dari PT Daya Tani Sembada. Untuk poin pertama itu meliputi gain creators, pain relievers, dan product and services yang berpengaruh kepada gains, pains, and job to be done. Yang pertama, value proposition canvas dari buyer persona badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah BUMD. Demografinya adalah untuk BUMN seluruh Indonesia meliputi dari Bulog dan ID Food. Untuk BUMD, Food Station Cipinang Jaya yang merupakan BUMD DKI Jakarta. Goal and needs-nya adalah ketahanan pangan nasional atau swasembada pangan, khususnya beras. Ketahanan pangan DKI Jakarta, karena Food Station merupakan BUMD dari DKI Jakarta. Masalah yang ada adalah ketersediaan yang tidak stabil, kualitas yang tidak stabil, dan bukan merupakan sentra produksi padi untuk wilayah Jakarta. Kalau kita lihat di VPC-nya adalah bagian dari pain reliever, dari pains yang ada seperti ketersediaan yang tidak stabil, harga yang tinggi, itu ditangani oleh pain relievers dari PT Daya Tani Sembada, yaitu ketersediaan yang memang kita siapkan untuk 1 tahun, harga yang kompetitif, dan menjamin stok dalam jumlah besar. Berikutnya dari customer segmen rumah tangga, B2C, demografinya adalah perkotaan dan pedesaan, di mana goal and needs-nya adalah memenuhi kebutuhan harian. Berikutnya adalah akses yang mudah. Yang terakhir adalah mengatur anggaran rumah tangga sehingga harga harus stabil. Masalah yang ada, harga yang tidak stabil karena kelangkaan barang, akses masih harus ke pasar, kesulitan pada saat bukan musim panen atau musim paceklik, di mana harga akan naik dan ketersediaan berkurang. Untuk VPC-nya, dari gains-nya yang kita bisa dapat tingkatkan adalah bagaimana beras tersebut benar-benar premium. Berikutnya, sesuai keinginan dari rumah tangga seperti kemasan yang beragam dari 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, karena biasanya untuk rumah tangga tidak membeli dalam kemasan yang besar. Berikutnya, ketersediaan barang yang selalu ada menjadi sangat penting di suatu daerah, apalagi daerah yang bukan sentra produksi. Untuk pain and pain relievers, seperti diskon untuk grosir akan sangat berarti bagi teman-teman, bagi pengguna di rumah tangga, mengingat harga retail yang terlalu mahal. Berikutnya, product and services, beras premium, medium, dan bahkan khusus kita bisa siapkan. Untuk job to be done-nya adalah kita memastikan jumlah stok dan ketahanan pangan. Berikutnya, Horeca, hotel, restoran, dan catering. Demografinya adalah kota-kota besar, area wisata. Goal and needs-nya adalah menjaga kualitas untuk kepuasan pelanggan, layanan yang cepat tanggap untuk merespon adanya produk tidak sesuai kriteria. Masalah yang ada adalah resiko terlambat pengiriman, kesulitan ketersediaan beras, dan fluktuasi harga. Untuk VPC-nya, kustomisasi jenis beras akan berbanding untuk beras yang sesuai keinginan dari restoran, apakah yang menginginkan nasi yang pulen atau menginginkan nasi yang agak sedikit perah, itu akan meningkatkan kepuasan dari pelanggan.
dari pain and pain relievers, harga yang tidak stabil dari pemasok tertentu, kualitas beras yang tidak stabil menjadi masalah karena tidak stabilnya nasi untuk mereka akan menjadi penting ke depannya. Oleh karena itu, Daya Tani memastikan ketersediaan yang pasti, kualitas yang terjamin dengan sistem pengolahan beras yang modern. Berikutnya ada distributor dan pasar tradisional. Demografinya adalah pasar tradisional di Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan, pasar induk beras Cipinang dan Karawang. Goal and needs-nya adalah stabilisasi pasokan, edukasi untuk kualitas beras yang diproduksi, pasokan barang dengan harga kompetitif. Masalah yang ada adalah tidak adanya pasokan pada saat musim paceklik, tidak adanya edukasi untuk masyarakat mengenai beras premium, medium, ataupun beras khusus. VPC dari distributor dan pasar tradisional adalah yang pertama, untuk gain creator itu keragaman kemasan pasti yang akan berdampak kepada harga yang terjangkau, kustomisasi jenis beras sesuai keinginan yang ada di pasar tentu saja akan meningkatkan penjualan mereka, kualitas beras yang stabil, beras yang benar-benar premium atau beras yang sesuai dengan standar mutu yang ada, baik premium, medium, ataupun khusus. Ketersediaan barang yang selalu ada tentu saja akan mempengaruhi citra dari teman-teman di pasar tradisional. Berikutnya pain relievers and akan berdampak dengan pain-nya itu sendiri, di mana di lapangan harga retail terlalu mahal, diskon untuk teman-teman distributor sehingga bisa mendapatkan margin keuntungan. Berikutnya kualitas beras yang tidak stabil dari suatu merek. Tentu saja Daya Tani akan menyikapi hal tersebut dengan memastikan bahwa ketersediaan dan stok yang ada ditambah dengan kualitas semuanya sama. Berikutnya tidak melek teknologi. Untuk beberapa teman-teman di penggilingan atau maksud saya distributor, tentu saja ada poin penting dari teman-teman Daya Tani untuk menjelaskan, mengajarkan untuk memantau stok beras yang ada. Berikutnya yang terakhir, buyer persona dari petani lokal dan penggilingan padi kecil. Demografinya adalah sentra produksi padi di Jawa, baik itu Ngawi, Indramayu, dan Sragen. Untuk teman-teman kelompok tani, sebagai gambaran, mereka akan menggunakan dryer dari PT Daya Tani Sembada untuk memaksimalkan hasil panen mereka dan rendemen yang mereka miliki. Goal and needs-nya, hasil yang sesuai standar dengan biaya yang efektif, menjual hasil panen yang kompetitif, dan pembiayaan saprodi. Masalah yang ada, kurangnya akses teknologi dan minimnya edukasi. Untuk bagian penggilingan padi dan kecil dan kelompok tani, value proposition canvas-nya adalah memaksimalkan rendemen yang ada. Untuk gain creator-nya, gains-nya adalah menciptakan rendemen yang lebih baik. Pain yang ada adalah teknologi yang tidak maksimal dari teman-teman di penggilingan padi kecil sehingga rendemennya jeblok, tetapi bisa dibantu oleh penggilingan padi besar atau PT Daya Tani Sembada untuk memaksimalkan itu. Berikutnya edukasi untuk cara penanaman yang sehat, edukasi bagaimana memaksimalkan atau mengefisiensi dari mesin itu sendiri, itu menjadi bagian yang sangat penting dari Daya Tani Sembada. Berikut merupakan value proposition dan buyer persona dari PT Daya Tani Sembada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.